kalau misalnya pokoknya seperti menggembok hati gitu kan. Tapi kalau di Satonda Island ini modelnya kayak gitu, jadi nanti lu bisa gantungin batu karang di situ, terus lu make a wish deh gitu. Terus di sana ada danau air laut, tapi danau air laut asin juga, jadi beda ya, sama karakteristiknya beda sama yang di Moyo, walaupun sama-sama. Kalau di Moyo kan air terjun, air tawar ya. Kalau di sini danau air laut, jadi asin gitu deh. Oke, itu dia. Udah nyampe Satonda Island. Welcome to Satonda Island. Dan ini ada di Dompu. Keren. Tadi kita renang dari kapal kita yang di sana. Kapal coklat itu renang sampai ke sini. Capek banget. Tapi memang di bawah itu kita bisa snorkeling. Di bawah itu memang keren banget, bagus banget, ada terumbu karang. Ikannya warna-warni, bagus banget. Tapi gue capek. Sekarang kita udah ditinggal sama kelompok kita. Kita ke sana, masuk. Oke, nggak ngerti kita mau diajak jalan kemana. Kita ikutin kelompok kita itu, tapi kalau kita lihat jalanannya udah bagus ya. Kayaknya emang di setting. Nama juga tempat wisata. Tapi ya gitu, tempat wisatanya tempat wisata alam, kebetulan yang basah-basahan. Tapi sebenarnya tadi kalau ada rumah-rumahan. Iya, rumah-rumah. Enggak, tadi sebenarnya kalau misalnya nggak mau basah juga bisa kita naik boat ya. Ya. Cuman kalau naik boat udah jauh-jauh datang ke sini, masa yang nggak snorkeling? Yo, imen. Enggak yang renang. Nggak pecah dong. Nggak hacep. Gue sampai nggak berani pegangnya. Ini yang dibilang mistis itu. Jadi di sini ada batu karang, banyak batu karang. Ini digantung sama orang. Habis lo gantungin batu karang ini, lo make a wish. Ya, nggak tahu deh apa yang terjadi setelah lo make a wish itu ya. Mudah-mudahan yang namanya doa ya, setiap doa yang baik pasti dikabulin. Nah ini dia. Terus lihat Danau Satonda. Danau Satonda ada di Pulau Satonda. Lu kebayang aja laut, di tengah laut ada pulau kecil. Nah di pulau kecil itu di dalamnya ada danau segede gini. Danau ini dikelilingin sama apa tuh namanya? Padang hutan. Hai,
Gili Lawa. Gili Lawa darat. Gili Laba. Akhirnya sampai sini juga kita. Ya, udah trekking lumayan jauh, sekitar 25 menit sampai 30 menit tadi ya. Sebenarnya treknya sih nggak terlalu jauh, cumannya terjal. Lumayan capek. Harus punya kondisi yang fit mau ke sini. Tapi kita tadi nggak sempet sih ya, karena jalannya lama jadinya nggak sempet sampai dapat matahari yang terbit. Terus bulan yang tenggelam nggak bisa. Tapi ya lumayan lah, kita bisa dapat view-nya. Ya, tapi berhubung ini liburan long weekend ya. Gitu Ya, banyak banget. Ramai udah kayak mau nonton layar tancap gitu di sini. Kalau bisa kesininya jangan pas ini ya, long weekend ya. Kalau bisa lo ambil cuti di tengah-tengah, jangan biar jangan rame-rame banget gitu. Oke, pokoknya lihat aja pemandangannya, saya nggak akan nyesal. Ya, berlayar lagi dari satu pulau ke pulau lain, tapi masih dalam lingkup Taman Nasional Komodo. Pulau-pulau itu dipisahkan oleh laut yang ternyata arusnya kencang. Tuh, malah ada putaran arus yang agak bikin horor ya. Kenapa horor? Karena putaran arus itu dapat menghambat laju kapal. Mungkin kalau di daratan sama aja kayak mobil yang lagi selip kali ya. Akhirnya kita berdua udah sampai di Pink Beach. Kalian bisa lihat teman-teman pemandangannya. Kita emang sengaja untuk trekking ke atas, kurang lebih sekitar 5 menit sampai 10 menit lah, tergantung kemampuan kita masing-masing. Ya, dan gue udah terengah-engah tadi 2 kali trekking. Yang pertama Gili Laba, yang kedua di sini, dan yang sekarang ini di siang bolong, jam 12 siang. Tapi semua terbayarkan kok dengan pemandangan yang luar biasa. Oh my god, Indonesia keren banget ya. Ini nih salah satu contoh lagi dari keindahan Indonesia. Gradasi warna air laut dan pasir pink yang berasal dari pecahan koral. Pink Beach emang luar biasa. Terumbu karangnya kece gila. Oh iya, sebisa mungkin kita menghindari untuk menginjak terumbu karang ya. Selain kaki bisa lecet, luka sampai berdarah, kasihan juga terumbu karangnya bisa rusak parah. Jadi sama-sama kita saling jaga keselamatan diri dan jaga keselamatan lingkungan. Kita sampai di Loh Buaya, ini di Pulau Rinca. Kita kayak ganti jalur, yang tadinya kita mau ke Komodo Island, jadinya kita ganti ke Rinca Island. Kenapa? Karena di Komodo itu pulau Komodonya luas, komodonya cuma sedikit, kan? Komodo cuma sedikit, jadi kesempatan kita untuk ngelihat komodo, ketemu komodo itu kecil. Jadinya kita ganti jalur. Jadi mendingan kita ke Rinca. Nah, Rinca itu tempat apa? Rinca itu tempat bersarangnya komodo. Komodo bertelur di situ. Jadinya kesempatan, kemungkinan kita ketemu komodo, entah yang kecil entah yang besar, itu kesempatannya besar gitu. Ini sarangnya, tempat bersarang sama tempat bertelurnya gitu. Sekarang kita mau turun dari kapal menuju pulaunya. Oke, kita akan bertemu dengan the first komodo. Itu dia, sedang tidur. Dia lagi mager, malas gerak. Ya, because you say like that. Usianya berapa?
Gue takut deket-deket sama takut ngomong. Walaupun di sebelah gue ada ranger, belakang gue ada ranger. Ya ampun, lihat. Nah sekarang kita ketemu komodo untuk pertama kalinya setelah kita masuk dari Rinca. Dan dia lagi tiduran gitu. Kita harus lebih hati-hati di sini karena katanya di Rinca memang lebih agresif komodonya dibandingkan di Pulau Komodo. Tapi keren, amazing. Akhirnya tercapai juga, kita bisa lihat Komodo Dragon. The real komodo ya. Di daerah yang masih alam banget gini, ada baiknya kita patuhi hal-hal yang boleh atau tidak boleh kita lakukan. Ya semua itu demi keselamatan semuanya. Maka kita tetap harus memperhatikan saat kita di briefing oleh ranger di sana. Nih ada lagi komodo-komodo yang lagi pada ngumpul. Mereka ini lagi ngadem dan istirahat. Ada komodo tengil nih ganggu-ganggu. Hampir aja tuh berantem. Untung damai lagi tuh mereka. Tuh jalan bareng lagi. Nah, kalau yang ini tempat bertelurnya komodo. Bulan kawin mereka tuh bulan Juli, bertelurnya bulan September. Mereka akan membuat sarang yang berupa lubang sedalam 2 meter dan akan menaruh telur-telurnya di sini yang banyaknya kurang lebih 30 butir yang kelak akan menetas dan tumbuh menjadi dinosaurus masa kini. Ada beberapa pilihan jarak trekking yang bisa kita pilih, short trekking, medium trekking, dan long trekking. Nah, yang kami pilih adalah yang long trekking. Dan nggak rugi banget, kita udah jalan panas-panas, jauh-jauh, capek. Sampai atas, pemandangan yang kita dapat kece gila. Hamparan laut dan pulau-pulau-pulau-pulau-pulaunya. Oke, sekarang kita lagi ada di Kelor Island. Setelah tadi kita dari Rinca Island, perjalanan nggak lama sih, cuma 2 jam ya, 2 jam. Kemudian sampai di Kelor Island. Nah, di sini lo bisa ngapain aja? Yang pertama, kapal kita nggak bisa nyandar ke pelabuhan, ke pantai nggak bisa. Jadi kapal stay di tengah, terus lo bisa snorkeling di sini ke pantai situ, terus nanti lo bisa trekking di situ, ada jalur. Lalu lihat deh sendiri di sini. Jaga kebersihan, kalau lu kemana-mana tetap jaga kebersihan. Mau lu cuman di tempat tinggal lu juga paling enggak buanglah sampah pada tempatnya. Oke, gitu ya. Oke, ikutin lagi, besok mau kemana lagi ya kita?